Lu pernah mikir nggak, kenapa tiap krisis ekonomi yang makin megap-megap itu buruh, pedagang kecil, sama karyawan? Tapi ada satu kelompok yang justru senyum diam-diam. Bukan pejabat, bukan konglomerat, tapi petani. Gue nggak lebay, gue lagi ngomongin realita yang jarang diomongin di TV. Tahun 2026 bukan cuma soal resesi, PHK, atau rupiah goyah. Buat sebagian orang, 2026 itu ladang emas. Asal lo berdiri di posisi yang tepat. Masalahnya gini bro, dari kecil kita dicekokin satu pola pikir. Sekolah tinggi, kerja kantoran, nabung pelan-pelan. Padahal tiap krisis datang, rumus itu yang pertama kali rontok. Gaji kepotong, harga naik, cicilan jalan terus. Sementara di sisi lain, harga pangan justru meledak. Dan disinilah paradoksnya. Saat kota panik, desa panen. Saat uang kertas melemah, hasil bumi justru dicari dunia. Di video ini, gue gak mau ngajarin lu mimpi jadi sultan dadakan. Gue mau bongkar logika uang versi lapangan. Kenapa para pakar ekonomi diam-diam sudah ngomong, siapa pegang pangan, dia pegang kendali. Dan kenapa ada 5 tanaman yang bukan cuma tahan krisis, tapi justru pencetak uang buat rakyat kecil. Tenang, ini bukan teori langit. Kita bakal bahas pelan-pelan. Kenapa krisis 2026 beda dari krisis sebelumnya? Kenapa petani bisa kaya mendadak kalau mainnya bener? Dan gimana loh, walaupun bukan petani tulen, masih bisa ikut arus cuannya? Anggap gue abang lo, gue cuma mau satu, jangan jadi korban krisis. Kalau bisa, jadi orang yang diuntungkan. Kalau lo siap buka mata dan nurunin ego lama soal uang, kita lanjut ke akar masalahnya. Sekarang, gue mau ajak lo jujur sebentar bro. Bukan jujur ke gue, tapi ke diri lo sendiri. Kenapa sih strategi keuangan buku motivasi hampir selalu gagal di level rakyat? Jawabannya bukan karena lo malas, bukan karena lo kurang pintar, tapi karena strateginya nggak lahir dari realitas hidup lo. Teori bilang, sisihkan 10-20% gaji, investasikan rutin. Masalahnya di lapangan, gaji baru masuk, cicilan nyeruduk, anak sakit, motor mogok, harga beras naik. Akhirnya uang bukan disimpan, tapi dipadamkan kebakaran. Disinilah psikologi uang kelas bawah dibentuk. Fokus bertahan, bukan bertumbuh. Takut ambil peluang karena trauma kekurangan. Ngeliat tanah, kebun, sawah sebagai kerjaan kotor, bukan aset. Padahal sistem ekonomi global itu brutal tapi jujur. Dia selalu melindungi yang pegang kebutuhan dasar. Lo perhatiin baik-baik. Saat krisis, saham bisa anjlok, properti bisa sepi, uang bisa kehilangan daya beli. Tapi orang tetap makan, tetap butuh beras, tetap cari cabai, bawang, gula, singkong, jagung. Masalahnya, sistem bikin kita jauh dari sumber itu. Anak desa disuruh ke kota, sawah dijual, kebun dianggap masa lalu. Sementara distribusi pangan dikuasai segelintir pemain besar. Dan disinilah kesalahan fatal diwariskan turun-temurun. Kita diajarin cari uang di ujung rantai, bukan di hulunya. Padahal di lapangan, uang itu paling deras muternya bukan di kantor, tapi di hasil bumi yang tepat di waktu yang krisis. Kalau lo masih mikir uang itu cuma soal gaji dan tabungan, lo bakal telat sadar. Karena di krisis, yang menang bukan yang paling pintar teori, tapi yang paham cara kerja uang di tanah, di pasar, dan di perut manusia. Nah, sekarang setelah lo ngerti masalahnya di mana, kita masuk ke logika intinya. Sekarang kita masuk ke inti logikanya bro. Gue mau lu paham cara uang bekerja di level paling dasar, bukan versi seminar hotel. Pertama, kita lurusin satu hal. Uang itu bukan kertas. Uang itu aliran kebutuhan. Dan kebutuhan paling dasar manusia itu cuma 3. Makan, minum, bertahan hidup. Di krisis, orang bisa nunda beli HP, orang bisa batal liburan, tapi orang nggak bisa nunda makan. Disinilah tanaman pangan punya sifat unik yang nggak dimiliki bisnis lain. Permintaannya pasti, konsumsinya berulang, dan di krisis justru makin dicari. Sekarang analoginya gini, bayangin ekonomi itu kayak pasar tradisional. Pas hari biasa, semua lapak rame. Tapi pas hujan deras dan orang cuma bawa uang pas-pasan, lapak mama yang masih didatengin. Bukan penjual aksesoris, bukan penjual mainan, tapi penjual beras,
sayur, cabai, bawang. Itu hukum jalanan ekonomi. Masalahnya, banyak orang salah fokus. Mereka kejar harga tinggi, bukan kelangkaan strategis. Padahal, cuan besar di krisis itu datang dari kombinasi ini. Barangnya kebutuhan pokok, produksinya tergantung musim dan cuaca, distribusinya panjang, dan stoknya gampang terganggu. Kalau 4 ini ketemu, harga bisa melonjak tanpa perlu spekulasi. Sekarang kita masuk ke pola yang jarang dibahas. Ada tanaman-tanaman yang di masa normal dianggap biasa aja. Harganya kadang murah, kadang jatuh. Tapi di masa krisis, tanaman ini berubah sifat. Dari komoditas, senjata ekonomi. Kenapa? Karena pemain besar sering fokus ke ekspor, industri, atau skala raksasa. Begitu distribusi terganggu, pemain kecil yang siap justru naik kelas. Ini kayak warung kecil di kampung. Saat minimarket kehabisan stok karena truk telat, warung kecil yang punya barang langsung jadi raja. Nah, sekarang lu mulai nangkep polanya. Bukan soal punya lahan luas, bukan soal modal besar, tapi soal pilih tanaman yang tepat di momen yang tepat. Dan di krisis 2026, para ekonom udah ngelirik satu sektor yang sama. Pangan lokal berputar cepat, tanaman yang dikonsumsi harian, yang nggak bisa digantikan impor dengan cepat. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang kepleset, bro. Kenapa tanamannya sama, lahannya mirip, tapi hasil akhirnya bisa langit dan bumi? Jawabannya bukan dicangkul, bukan di pupuk mahal, tapi di cara mainnya. Gini ya, ada mitos besar yang diwariskan turun-temurun. Bertani itu untungnya kecil, capek, nunggu lama. Yang benar harusnya, bertani itu kecil kalau lo cuma jadi produsen mentah. Masalah utama petani kecil itu satu, jual di waktu yang salah, ke orang yang salah dengan posisi tawar nol. Ibarat lo punya warung, tapi tiap hari lo jualan pas pasar mau tutup. Harga udah jatuh, pembeli nawar semaunya. Jelas capek doang. Anomali di lapangan itu gini, harga di sawah murah, harga di pasar mahal. Selisihnya dimakan di tengah. Dan yang bikin sakit, petani sering gak sadar itu permainan struktur, bukan nasib. Sekarang perhatiin poin penting ini. Di krisis, yang naik bukan cuma harga barang, tapi ketergantungan pasar pada suplai cepat. Artinya apa? Tanaman yang panennya bisa diatur, umurnya pendek, bisa dipanen bertahap, punya nilai strategis lebih tinggi dibanding tanaman yang panen setahun sekali. Ini beda jauh sama narasi tanam aja yang mahal. Yang bener itu, tanam yang bisa ngatur arus kas. Makanya banyak yang gagal karena ikut-ikutan tren tanpa ngerti siklus, nanam serentak, panen bareng, harga jeblok. Fokus ke hasil, lupa ke jalur distribusi. Di krisis, distribusi itu lebih mahal dari produksi. Siapa yang bisa masuk pasar lebih cepat, dia yang menang. Analogi gampangnya gini. Lo jual gorengan pas orang lapar jam 5 sore, itu cuan. Lo jual gorengan jam 10 malam pas warung lain tutup, itu cuan lebih gila. Nah, tanaman-tanaman pencetak uang itu mainnya di logika yang sama. Bukan cuma apa yang ditanam, tapi kapan masuk pasar, lewat jalur mana, dalam bentuk apa, mentah, setengah olahan, atau siap jual. Di titik ini, lo harus buang satu ego lama, bahwa bertani itu kerja kasar yang gak butuh otak. Justru di krisis, petani yang mikir itu lebih berbahaya dari spekulan, karena dia pegang barang nyata yang dicari semua orang. Di bagian selanjutnya, gue bakal turunin ini ke level paling praktis, bukan teori, tapi langkah nyata yang bisa lo lakukan, bahkan kalau lo cuma punya lahan kecil, halaman rumah, atau jaringan di kampung. Gue sebutin jelas, dan gue jelasin kenapanya satu persatu, pakai logika lapangan. Kalau krisis 2026 benar-benar datang, ada satu sektor yang gak bisa berhenti, dapur rakyat. Selama manusia masih makan, masih masak, dan masih bertahan hidup, tanaman tertentu akan selalu dicari. Bukan karena spekulasi, tapi karena kebutuhan. Yang pertama adalah cabai rawit. Cabai itu bukan sekedar bahan makanan, dia komoditas emosi. Sedikit saja pasokan terganggu, harga langsung lompat. Cabai rawit kuat karena panennya bisa bertahap, bisa ditanam skala kecil, bahkan di polybag, dan perputaran uangnya cepat.
Di krisis, cabai bukan tanaman nunggu setahun. Ini tanaman yang bikin dapur pasar tetap nyala setiap hari. Petani kecil yang main rapi, panen rutin, dan jual ke warung sekitar seringkali lebih stabil dibanding yang ngejar tonase besar tapi nunggu tengkulak. Yang kedua adalah bawang merah. Bawang merah itu fondasi rasa. Tanpa bawang, dapur lumpuh. Masalahnya, bawang sangat sensitif terhadap cuaca dan distribusi. Sedikit gangguan, harga langsung liar. Disinilah celahnya. Bukan di lahan luas, tapi di timing. Petani yang berani tanam beda waktu dari mayoritas dan gak buru-buru jual saat pasar banjir, sering menikmati lonjakan harga yang gak masuk akal buat orang kota, tapi sangat nyata buat orang lapangan. Tanaman ketiga yang sering diremehkan adalah singkong. Ini kuda hitam krisis. Saat beras mahal, singkong naik. Saat industri cari bahan murah, singkong diserap. Perawatannya ringan, tahan cuaca, dan fleksibel. Bisa dijual mentah, bisa diolah jadi gaplek, tepung, atau pangan sederhana. Singkong bukan alat cepat kaya, tapi dia alat bertahan paling kuat. Di krisis, yang bertahan lama justru sering menang paling akhir. Keempat adalah jagung. Banyak orang salah sangka, mikir jagung cuma soal makanan manusia. Padahal kekuatan jagung ada di pakan ternak. Saat krisis, harga daging naik, peternak butuh pakan stabil, dan jagung lokal jadi rebutan. Petani kecil sering kalah karena jual basah dan buru-buru. Padahal kalau jagung dikeringkan, dipipil, dan dijual di waktu yang tepat, nilainya beda kelas. Jagung itu bukan cuan kilat, tapi konsisten dan volumenya besar. Yang terakhir adalah padi. Ini bukan tanaman spekulatif, ini tanaman kendali. Beras adalah urusan perut nasional. Di krisis, negara jaga stok, pasar selalu ada, harga jarang jatuh lama. Padi nggak bikin lompat kaya mendadak, tapi dia bikin orang nggak panik. Buat rakyat kecil, padi itu pondasi stabilitas. Dari sinilah keberanian buat main tanaman lain biasanya muncul. Sekarang poin pentingnya bro, bukan soal lo nanam semua, tapi soal lo paham perannya. Cabai dan bawang itu cash cepat, singkong dan jagung itu bantalan krisis. Padi itu pengaman mental dan logistik. Strategi rakyat bukan main besar, tapi main seimbang. Satu buat arus kas, satu buat ketahanan, satu buat kepastian. Dan satu kesalahan fatal yang harus lo hindari. Begitu panen dan ada duit, jangan langsung naik gaya hidup. Uang hasil bumi harus balik ke tanah dulu. Tambah bibit, tambah alat, perkuat jalur jual. Kalau lo lompat ke konsumsi duluan, siklogosnya putus. Kalau lo konsisten 6-12 bulan, hasilnya bukan cuma di rekening, tapi di kepala. Lo nggak gampang panik, lo ngerti harga, lo ngerti momen, dan lo berhenti jadi korban sistem. Krisis 2026 bukan sekadar ancaman, dia penyaring. Menyaring siapa yang cuma hidup dari gaji, dan siapa yang pegang kebutuhan hidup orang lain. Kita udah bedah akarnya. Masalah rakyat kecil bukan kurang kerja keras, tapi salah posisi. Kita terlalu lama berdiri di ujung rantai ekonomi, bukan di hulunya. Kita diajarin ngejar uang, padahal yang harus dikejar itu kendali atas kebutuhan dasar. 5 tanaman yang gue sebutin tadi bukan janji surga. Cabai rawit dan bawang merah nasi arus kas. Singkong dan jagung jadi bantalan saat keadaan makin sempit. Padi jadi fondasi ketenangan, bukan spekulasi. Ini bukan soal bertani atau nggak bertani. Ini soal cara berpikir. Apakah lo mau terus bergantung pada sistem yang tiap krisis selalu ninggalin lo? Atau lo mulai bangun pegangan sendiri, sekecil apapun itu? Perubahan finansial rakyat gak pernah datang dari kebijakan besar. Dia datang dari keputusan kecil yang konsisten. Dari halaman sempit. Dari lahan tidur. Dari jaringan kampung. Dari keberanian buat mikir beda. Gue gak minta lo langsung percaya. Gue cuma minta lo refleksi. Di krisis nanti, lo mau jadi penonton atau jadi orang yang dicari? Kalau lo dapat sudut pandang baru, tulis di komentar. Tanaman mana yang paling masuk akal buat kondisi lo sekarang? Kita bangun obrolan, kita bangun komunitas. Karena di krisis, yang bertahan bukan yang paling pintar bicara, tapi yang paling siap di lapangan.